Dewi Saraswati, juga dikenal sebagai Syarada, adalah dewi Hindu untuk pengetahuan, musik, seni, ucapan, kebijaksanaan, dan pembelajaran. Dia adalah bagian dari Tridewi, yaitu Saraswati, Lakshmi, dan Parwati. Ketiga bentuk tersebut membantu Trimurti, Brahma, Wisnu, dan Siwa untuk masing-masing menciptakan, memelihara, dan melebur alam semesta. Dia biasanya digambarkan memiliki 4 lengan, memegang kitab, genitri, alat musik yang disebut vina, terkadang digambarkan sedang membawa kendi air, atau damaru, kendang kecil berbentuk jam pasir. Saraswati adalah dewi yang dipuja dalam agama Weda. Nama Saraswati tercantum dalam Rigveda dan juga dalam sastra Purana. Ia adalah dewi ilmu pengetahuan dan seni. Saraswati juga dipuja sebagai dewi kebijaksanaan. Dalam aliran Vedanta, Saraswati digambarkan sebagai kekuatan feminin dan aspek pengetahuan, sakti dari Brahma. Sebagaimana pada zaman lampau, ia adalah dewi yang menguasai ilmu pengetahuan dan seni. Para penganut ajaran Vedanta meyakini, dengan menguasai ilmu pengetahuan dan seni, adalah salah satu jalan untuk mencapai moksa, pembebasan dari kelahiran kembali. Penggambaran Dewi Saraswati. Dewi Saraswati digambarkan sebagai sosok wanita cantik, dengan kulit halus dan bersih, merupakan perlambang bahwa ilmu pengetahuan suci akan memberikan keindahan dalam diri. Ia tampak berpakaian dengan dominasi warna putih, terkesan sopan, menunjukkan bahwa pengetahuan suci akan membawa para pelajar pada kesahajaan. Saraswati digambarkan duduk atau berdiri di atas bunga teratai, dan juga terdapat angsa yang merupakan wahana atau kendaraan suci darinya, yang mana semua itu merupakan simbol dari kebenaran sejati. Selain itu, dalam penggambaran sering juga terlukis burung merak. Makna dari perwujudan Saraswati. Dewi Saraswati digambarkan memiliki 4 lengan yang melambangkan 4 aspek kepribadian manusia dalam mempelajari ilmu pengetahuan, yaitu pikiran, intelektual, waspada atau mawas diri dan ego. Di masing-masing lengan tergenggam 4 benda yang berbeda. Makna dan simbol-simbol ini adalah: 1. Berkulit putih, bermakna sebagai dasar ilmu pengetahuan atau widya yang putih, bersih dan suci. 2. Kitab di tangan kiri, bermakna semua bentuk ilmu dan sains yang bersifat sekular. Tetapi walaupun vidya, ilmu pengetahuan spiritual, dapat mengarahkan kita ke moksha, namun avidya, ilmu pengetahuan sekular jangan diabaikan dulu. Seperti yang dijelaskan Isavasya Upanishad, kita melampaui kelaparan dan dahaga melalui avidya, kemudian baru melalui vidya, meniti dan mencapai moksha. 3. Vina, bermakna seni, musik, budaya dan suara Om. Juga merupakan simbol keharmonisan pikiran, budi, kehidupan dengan alam lingkungan. 4. Genitri di tangan kanan, bermakna ilmu pengetahuan spiritual itu lebih berarti daripada berbagai sains yang bersifat sekular, di tangan kiri. Akan tetapi bagaimanapun pentingnya kitab-kitab dan ajaran berbagai ilmu pengetahuan, namun tanpa penghayatan dan bakti yang tulus, maka semua ajaran ini akan sia-sia. 5. Wajah cantik jelita dan kemerahan, bermakna simbol kebodohan dan kemewahan duniawi yang sangat memukau namun menyesatkan, avidya. 6. Angsa, melambangkan bisa menyaring air, memisahkan mana kotoran dan mana yang bisa dimakan, mana yang baik, mana yang buruk, walaupun berada di dalam air yang kotor dan keruh maupun berlumpur. 7. Merak, bermakna berbulu indah, cantik dan cemerlang biarpun habitatnya di hutan. Dan bersama dengan angsa bermakna sebagai wahana, alat, perangkat, penyampai pesan-pesannya.
8. Bunga teratai, bermakna bisa tumbuh dengan subur dan menghasilkan bunga yang indah, walaupun hidupnya di atas air yang kotor. Saraswati di beberapa negara. 1. Myanmar. Di Burma, prasasti Shwezigonmon bertanggal 1084 Masehi, dekat Bagan, menyebutkan nama Saraswati sebagai berikut. Kebijaksanaan kefasihan yang disebut Saraswati akan berdiam di mulut Raja Sri Tribuanadya Dhammaraja setiap saat. Diterjemahkan oleh Tantun. Dalam seni Buddhis Myanmar, dia disebut Turat Hadi, atau Tayet Hadi. Siswa di Myanmar berdoa kepada Saraswati untuk mendapatkan berkah sebelum ujian mereka. Dia juga diyakini, di jajaran Mahayana Myanmar, sebagai pelindung kitab suci Buddha. Dua. Jepang. Konsep Saraswati bermigrasi dari India, melalui Cina ke Jepang, di mana ia muncul sebagai Bensaiten. Penyembahan Bensaiten tiba di Jepang selama abad ke-6 hingga ke-8. Dia sering digambarkan sedang memegang biwa, alat musik kecapi tradisional Jepang. Dia diabadikan di banyak lokasi di seluruh Jepang seperti kuil Shinyarai Bensaiten, Ugafuku, Kamakura atau kuil Kawahara, Nagoya. 3 kuil terbesar di Jepang untuk menghormatinya berada di Pulau Enoshima di Teluk Sagami, Pulau Chikubu di Danau Biwa, dan Pulau Itsukushi di Laut Pedalaman Seto. 3. Kamboja. Saraswati dihormati dengan doa di antara umat Hindu di Angkorian Kamboja, menunjukkan prasasti abad ke-10 dan prasasti abad ke-11 lainnya. Dia dan Brahma disebut dalam epigrafi Kamboja dari abad ke-7 dan seterusnya, dan dia dipuji oleh penyair Khmer karena menjadi dewi kefasihan, menulis, dan musik. Lebih banyak persembahan diberikan padanya daripada untuk suaminya Brahma. Dia juga disebut sebagai Wagiswari dan Bharati dalam sastra Khmer era Yasowarman. 4. Thailand. Dalam sastra Thailand kuno, Saraswati disebut Surat Sawadi adalah dewi ucapan dan pembelajaran, dan permaisuri Brahma. Seiring waktu, konsep Hindu dan Buddha tentang dewa bergabung di Thailand. Ikon Saraswati dengan dewa lain dari India ditemukan di wihara kuno Thailand. Jimat dengan Saraswati dan burung merak juga ditemukan di Thailand. Lima. Indonesia. Watu Gunung, hari terakhir dalam kalender Paukon, dikhususkan untuk Saraswati, Dewi Pengetahuan. Dewi Saraswati sebagai Dewi Ilmu Pengetahuan dan Seni, dirayakan oleh umat Hindu di Bali, yang jatuh pada hari Saniscara, Umanis, Wukuwatu Gunung atau Sabtu Legi, Wukuwatu Gunung. Perayaan ini dilaksanakan setiap 210 hari, atau 7 bulan menurut kalender Bali, sebagai penghormatan kepada Dewi Ilmu Pengetahuan dan Seni. 6. Tibet. Di Tibet, dia dikenal sebagai Dewi Musik atau Tara Musik, dianggap sebagai permaisuri Manjusri, Buddha kebijaksanaan, dia adalah salah satu dari 21 taras. Saraswati adalah perwujudan ilahi, pemberian kefasihan dan inspirasi tercerahkan, pelindung seni, sains, musik, bahasa, sastra, sejarah, puisi dan filsafat, semua yang terlibat dalam upaya kreatif dalam Buddhisme Tibet. Dia dianggap sebagai manifestasi damai dari Palden Lhamo, Dewi Mulia. Dalam tradisi Gelugpa, Palden Lhamo dikenal sebagai Magzor Gyalmo, ratu yang mengusir pasukan, dan merupakan pancaran murka Saraswati saat menjadi pelindung. Saraswati adalah Idam, dewa meditasi pribadi utama, dari biksu Tibet abad ke-14 Je Tsongkhapa. Dia menyusun puisi renungan untuknya. Saraswati diyakini dalam tradisi Tibet untuk menemani Je Tsongkhapa dalam perjalanannya, serta secara teratur terlibat dalam percakapan dengannya.